Bab 347. Sang ibu khawatir. Setelah Kenzie dan Jaden Blue dan yang lainnya pergi, sebuah kendaraan off-road melaju ke Villa Barkin dan 3 pria turun dari mobil. Melihat reruntuhan yang berasap, mereka mengalami kebingungan untuk waktu yang lama. Keluarga Barkin sudah berakhir? Sayang sekali. Kekuatan keluarga Barkin tidak buruk, itu bisa menjadi pisau yang bagus untuk membunuh orang. Rencana kita tidak bisa lagi diwujudkan. Ketiga pria misterius ini adalah musuh Kenzie yang dikirim oleh saudara tirinya Ricky Harimurti. Tugas mereka hanya satu, untuk mengetahui musuh yang punya dendam ke Kenzie, dan kemudian diam-diam membantu, dengan meminjam tangan orang lain, untuk membunuh Kenzie. Sayangnya, mereka datang terlambat, dan keluarga besar Pertapa Barkin telah binasa. Ketiganya berjalan ke reruntuhan, dan hanya ada reruntuhan dan tembok yang tersisa, tetapi di sebuah sumur kuno di halaman belakang, mereka mendengar erangan samar kesakitan. Pemimpin tim, masih ada yang hidup di lubang. Ketiganya datang ke kepala sumur dan melihatnya sebentar. Ini adalah sumur kering yang ditinggalkan. Di bawah cahaya senter, ada seorang pria berdarah tergeletak di dasar sumur. Berapa banyak tembakan yang diambil, satu kaki patah, dan sekarang dia menunggu untuk mati di dasar sumur. Apakah kamu ingin menyelamatkannya? Tanya seorang pria yang lebih pendek di antara 3 pria misterius itu. Pemimpin tim adalah seorang pria paruh baya, dan dia berkata tanpa emosi, itu hanya pemborosan setengah lumpuh, dan itu tidak masuk akal bagi kita. Meski dia bisa bertahan, dia tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Kenzie. Pria itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka bertiga berhenti mengkhawatirkannya, meninggalkan pria yang terluka parah di dasar sumur, dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, raungan serak datang dari dasar sumur. Aku, Leon Barkin. Aku adalah keturunan terakhir dari keluarga Barkin. Selama aku memiliki setengah nafas, aku pasti akan membantu balas dendam keluarga Barkin. Hanya ada satu hal yang tersisa dalam hidupku. Aku harus membunuh Kenzie, dan aku tidak akan pernah mati. Mendengar raungan serak, ketiga pria misterius itu berhenti. Pria parubaya melihat ke belakang dan berkata, mari kita selamatkan. Bahkan meski itu tidak terlalu berguna, selalu baik untuk meninggalkan lebih banyak musuh untuk Kenzie. Pria yang lebih pendek mengangguk dan berbalik ke dekat sumur. Pada hari Sabtu, Kenzie mengendarai BMW Coupe dengan prinsip bahwa karena dia adalah pengemudi sementara Maya Gunawan, dia harus melakukan sesuatu untuk Maya Gunawan, dan datang ke Hotel Marriott tempat tim Maya Gunawan menginap lebih awal, dan datang ke sini secara sadar. Maya Gunawan tentu saja sangat senang melihat Kenzie datang sepagi ini. Dengan Kenzie, pengemudi yang baik, di sisinya, suasana hatinya jauh lebih manis. Namun, sebagai bintang wanita, pekerjaan sehari-hari Maya Gunawan sangat sibuk. Untuk sementara dia harus menerima reporter yang datang untuk wawancara, untuk sementara dia harus berlatih olah tubuh dan dialog sesuai dengan bimbingan guru kru, bahkan berlatih gerakan pencaksilat sesuai naskah. Maya Gunawan tak punya waktu untuk duduk dan menemani Kenzie minum secangkir kopi. Selama hampir 1 pagi, Kenzie telah duduk di ruang rombongan dari Presidential Suite, tidak terburu-buru atau tidak sabar, dan diam-diam membolak-balik majalah. Maya Gunawan merasa bahwa dia telah meninggalkannya sedikit lama, dan merasa sedikit menyesal di hatinya. Maaf, Kenzie. Aku ingin datang menemanimu lebih awal, tetapi ada terlalu banyak pekerjaan. Kenzie tidak keberatan dengan hal semacam ini, dan tersenyum, kamu tidak perlu minta maaf. Saya sopir sementara Anda adalah bos saya duduk di sini menunggu bos memanggil saya, itu hal yang normal. Maya Gunawan merasa sedikit santai setelah mendengar ini, dan kemudian dengan enggan berkata, Kenzie, aku mungkin tidak bisa menemanimu di siang hari. Untuk syuting, aku harus menurunkan berat badan, aku tidak bisa makan siang, dan aku punya janji dengan instruktur yoga untuk berlatih yoga di siang hari, jadi aku tidak bisa bersamamu saat makan siang. Kenzie mengangkat bahu, tidak masalah. Kapan kamu akan berlatih yoga? Aku akan menyetir untukmu. Melihat Kenzie berbicara seperti ini, sepenuhnya memposisikan dirinya sebagai pengemudi yang mengemudi sendiri, Maya Gunawan merasa lebih malu dan menyesal di hatinya. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin meninggalkan semua pekerjaannya, hanya tinggal di sisinya dan perlahan-lahan menutup jarak dengannya. Pukul 11 pagi, sesuai rencana, Maya Gunawan datang ke klub yoga untuk pelatihan. Karena klub itu penuh dengan anggota wanita, tidak nyaman bagi Kenzie untuk tinggal bersamanya, jadi Maya Gunawan meminta Kenzie untuk pergi dulu, dan menunggu pelatihannya di sini berakhir, dan kemudian memanggilnya. Mengambil keuntungan dari beberapa jam waktu luang, Kenzie memikirkan tidak bertemu ibunya karena takut disalahkan oleh ibunya,
Mengambil keuntungan dari beberapa jam waktu luang, Kenzie memikirkan dan memutuskan untuk pergi menemui ibunya, jadi dia mengendarai BMW dan pergi ke kota tua. Sejak bercerai dengan Aurora Bliss, dia sudah lama tidak bertemu ibunya karena takut disalahkan oleh ibunya, hingga hari ini dia memutuskan untuk menemani ibunya. Ketika dia datang ke sudut jalan pasar, Kenzie melihat toko cuci mobil baru dibuka, jadi dia memarkir mobil dan meminta pria itu untuk mencuci mobil baru dengan baik. Wow, bos, BMW baru Anda adalah versi coupe 8 series yang dikustomisasi, dengan atap konvertibel, kan? Mobil ini sangat indah, harganya harusnya beberapa juta, kan? Pemuda yang mencuci mobil itu melebarkan matanya. Dia membelai dengan sayang pada cat tubuh, dengan tatapan bersemangat itu, sepertinya dia telah melihat harta yang sangat langka. Kenzie dapat melihat bahwa adik laki-laki ini pasti menjadi orang yang sangat mencintai mobil. Dia tersenyum dan menyerahkan kunci mobil kepadanya. Jika Anda suka, Anda dapat mengendarainya 2 kali, tetapi jangan merusaknya. Oke, terima kasih, kakak. Pemuda itu sangat bersemangat sehingga pemilik mobil itu begitu banyak bicara, dia rela membiarkan dirinya keluar untuk 2 putaran dengan mobil yang begitu berharga agar lebih santai. Ngomong-ngomong, nama keluarga saya adalah Harimurti. Saya berada di kios ketiga di pasar ini. Saya meminta Anda untuk membantu saya mengirimkannya nanti ke sana, kata Kenzie dengan lembut dan jelas. Oke, jangan khawatir, saudara Harimurti. Dalam waktu kurang dari 1 jam, saya akan menyerahkan BMW yang indah ini sepenuhnya ke tangan Anda. Pemuda itu menyeringai, berpikir bahwa dia bisa mengemudikan mobil mahal ke suatu tempat di mana ada banyak gadis dan berpura-pura menjadi orang kaya membuat bahagia di hatinya. Setelah keluar dari tempat cuci mobil, Kenzie tidak terburu-buru untuk pergi ke toko ibunya, dia pergi ke supermarket sebelah dulu untuk membeli sesuatu yang disukai ibunya. Di toko kecil Ratih Wijaya, seorang bibi bernama Mina menarik Ratih Wijaya untuk mengobrol. Bibi Mina ini adalah tetangga baru Ratih Wijaya. Dia berbisnis buah. Setiap kali dia memiliki waktu luang, dia datang ke sisi Ratih Wijaya untuk mengobrol lama. Mengetahui bahwa putra Ratih Wijaya akan datang, keingintahuan Bibi Mina muncul, dan dia bertanya seperti ibu mertua, Nyonya Wijaya, saya mendengar orang mengatakan bahwa putra Anda tampaknya adalah menantu laki-laki yang terjebak di pintu. Apakah pasangannya masih baik-baik saja? Di daerah setempat, semua orang tahu apa artinya terjebak di pintu secara terbalik. Jika bukan karena kondisi yang buruk, tidak ada keluarga yang akan membiarkan putra mereka menjadi menantu seperti itu, terutama Ratih Wijaya, yang hanya memiliki seorang putra seperti Kenzie. Ratih Wijaya sedikit malu, mereka berdua. Dia menghela nafas lagi, beberapa waktu yang lalu, mereka berdua pisah. Ah, pisah? Bibi Mina membuat keributan dan berkata, apakah wanita itu tidak menyukai putramu? Apa yang terjadi, aku tidak tahu. Ratih Wijaya tidak ingin membicarakan topik yang menyedihkan ini, jadi dia mengeluarkan kemoceng dan menemukan sesuatu untuk dilakukan. Bibi Mina tertawa dan membujuk, jika mereka pisah, ya pisah, itu bukan masalah besar. Sebenarnya, putraku juga bercerai, tetapi baru setengah tahun, jadi dia menemukan pacar baru. Pacar anakku sangat cantik dan memperlakukanku dengan baik. Jika mereka datang, aku akan menunjukkan menantuku yang cantik. Sambil mengatakan ini, di luar toko sebelah, sebuah mobil Highlander SUV yang tinggi berhenti, dan sepasang pria dan wanita muda turun dari mobil. Ketika Bibi Mina melihatnya, dia meraih lengan Ratih Wijaya dengan penuh semangat, menunjuk wanita itu berulang kali dan berkata, lihat, lihat. Itu menantuku yang cantik. Dia manajer hotel besar itu. Bagaimana menurutmu, apakah dia cantik atau tidak? Bibi Mina tersenyum miring, memamerkan menantu perempuannya yang cantik di depan para tetangga. Perasaan ini sungguh menyenangkan. Tapi Ratih Wijaya melihat putra tetangga berpasangan, dan memikirkan putranya sendiri lagi. Ratih Wijaya khawatir di dalam hatinya. Bab 348. Bibi Mina yang suka pamer. Bu, aku kembali. Sementara Bibi Mina sedang mengobrol dengan Ratih Wijaya, Kenzie berjalan dengan tas besar dan tas kecil. Yo, ini Kenzie, putra keluarga Nyonya Wijaya. Kenzie kecil, aku tetangga baru ibumu, namaku Mina. Bibi Mina melihat putra Ratih Wijaya saat ini, dan tersenyum sangat antusias. Dia buru-buru pergi untuk membantu Kenzie membawa barang-barang. Halo, Bibi Mina.
Ini tidak berat, kamu tidak perlu membantuku. Kenzi tersenyum enggan dan mengangguk untuk menyapa. Dia tidak mengerti mengapa tetangga baru ibunya, Bibi Mina, melakukan ini kepadanya dengan antusias. Tetapi tidak seperti Bibi Mina, ketika Ratih Wijaya melihat putranya datang, dia tidak hanya tidak tersenyum, tetapi dia mengabaikannya dan tampak acuh tak acuh, seolah-olah saat putranya ada di sini, dia sang ibu, tidak terlalu bahagia. Melihat ekspresi ibunya, Kenzi pergi untuk membantunya membersihkan meja dan berkata, "Bu, ada apa denganmu? Apakah kamu kesal tentang sesuatu?" Ratih Wijaya meraih lap di tangannya dan langsung mengeluh, Aku tidak ingin kau datang menemuiku. Segera setelah aku melihatmu datang sendirian, aku merasa tidak senang. Lihatlah putra Bibi Mina." Ketika kembali menemui ibunya pada hari Minggu, mereka semua datang dan pergi dengan pacar mereka. "Tapi kamu dulu memiliki istri yang cantik dan baik, tetapi kamu kehilangannya. Aku benar-benar tidak mengerti, ada apa dengan Aurora Bliss? Kenapa kamu tidak bisa bergaul dengannya dan harus cerai?" Kenzi mengerti sedikit setelah dimarahi oleh ibunya tanpa akhir. Perasaan ibunya melihat bahwa dia kembali untuk menemuinya sendirian, dan Aurora Bliss tidak ikut dengannya, hatinya mulai merasa emosional. Hal semacam ini bisa dimaklumi, tidak ada ibu di dunia ini yang ingin melihat anaknya bercerai, dan dia tidak akan pernah mau melihat pasangan serasi yang kini sendirian. Kenzi tersenyum pahit dan berkata, "Bu, Anda salah paham. Meskipun Aurora Bliss dan saya telah bercerai, itu tidak berarti bahwa hubungan kami tidak baik. Mungkin tidak akan lama, saya menikahinya lagi, dan menantu perempuanmu yang cantik, akan kembali lagi. Juga, aku membuat keputusan sementara untuk menemuimu hari ini. Aku tidak memberitahu Aurora Bliss bahwa aku akan datang menemuimu. Jika dia tahu, tidak peduli seberapa sibuknya dia di tempat kerja, dia pasti akan datang menemuimu bersamaku. Bu, jangan pikirkan itu, kamu jangan marah pada dirimu sendiri." Setelah membujuk begitu banyak, Ratih Wijaya tidak percaya sama sekali, dia langsung meninggalkan putranya pergi, dan berkata, "Jangan berpikir aku bodoh, kamu sudah bercerai, dan kamu mengatakan beberapa kata menyanjung untuk membujukku. Jika ingin aku tidak marah, kamu seharusnya tidak menceraikannya sejak awal." Kenzi bingung, tidak tahu harus berkata apa. Dalam keputusasaan, dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menjelaskan apapun. Ketika saatnya tiba untuk menikah lagi dengan Aurora Bliss, kebencian di hati ibu secara alami akan hilang. Bibi Mina, yang ada di samping, melihat ibu dan anak bertengkar, dan hampir tertawa terbahak-bahak. Bibi Mina maju 2 langkah dan membujuk mereka untuk tenang. Oke, bukankah itu hanya perceraian, apa masalahnya? Kamu tidak boleh berdebat tentang hal semacam ini. Kenzi, Bibi Mina menyarankan kamu untuk menemukan pacar yang baik sesegera mungkin, dan kemudian menunjukkannya kepada ibumu, saya jamin ibumu akan bahagia lagi. Ratih Wijaya menatap putranya berkata, gadis baik mana yang bisa jatuh cinta padanya? Ada istri yang baik dia tidak mempertahankannya, dan sekarang dia adalah pria yang bercerai, tidak ada yang akan jatuh cinta dengan dia. Bibi Mina merasa lebih superior. Dia membuka mulutnya dan tersenyum dan berkata, jangan takut, kita adalah tetangga. Aku akan membantumu menemukan cara bagi putramu untuk menemukan pasangan. Teman anak dan menantuku, ada banyak gadis cantik yang belum menikah, saya akan memanggil mereka dan memperkenalkan Kenzi. Bibi Mina penuh dengan rasa pencapaian dan bahagia, dan dia pergi ke yang berikutnya pintu, menatapnya dengan sikap rajin, khawatir dia benar-benar memanggil putra dan menantunya untuk datang. Bu, kenapa kamu tidak menghentikannya? Apakah saya perlu tetangga untuk ikut campur dalam urusan pribadi saya? Kenzi memprotes dengan sedikit sedih. Duduklah dengan jujur untukku, Bibi Mina memiliki hati yang baik, jangan berpura-pura menjadi elang ekor besar. Ratih Wijaya memarahi putranya, dan dalam hatinya, dia berharap seseorang dapat membantunya memperkenalkannya. Bagaimanapun, anaknya telah bercerai, tetapi hari-hari yang akan datang masih akan datang, dia tidak dapat melajang sepanjang hidup dan tidak akan pernah menemukan seorang istri lagi. Kenzi sedikit sedih, dan menggelengkan kepalanya saat dia mengambil teh. Menurut pendapat saya, Bibi Mina tidak benar-benar ingin memperkenalkan gadis pada putra Anda, tetapi dia tampaknya sengaja pamer. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Ratih Wijaya sudah ada di sana. Dia mengetuk kepala dan memelototi putranya pada saat yang sama. Kenzi menggosok kepalanya dan tersenyum pahit. Dia dapat melihat bahwa ibunya pasti sangat terstimulasi oleh Bibi Mina itu, dan dia sedikit cemas sekarang, seolah-olah dia takut putranya tidak akan dapat menemukan seorang istri. Pada saat ini, telepon berdering. Itu panggilan dari Yuna. Maaf, aku tidak bebas, aku sedang makan malam di rumah ibuku.
Kenzi tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yuna Seira, dan Yuna Seira tidak menjelaskannya di telepon. Kenzi berpikir bahwa bukan hal yang baik jika Yuna Seira datang menemukannya, jadi hadapi secara langsung. Apakah itu rumah ibumu? Aku tahu di mana ibumu tinggal, tunggu, aku akan menemukanmu. Yuna Seira bahkan lebih ceria dan langsung menutup telepon. Kenzi bingung untuk sementara waktu, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yuna Seira, dia meletakkan teleponnya dan tidak peduli lagi. Hehe, Nyonya Wijaya, ini pacar putraku, Naomi Mini. Lihat, apakah dia terlihat baik? Bukankah dia sangat mewah? Pada saat ini, Bibi Mina datang dengan calon menantunya, seperti orang yang bahagia tersenyum dan ingin pamer. Gadis bernama Naomi Mini yang datang sebenarnya hanya berpenampilan rata-rata, tetapi dia sangat pandai berdandan dan terlihat cukup modis. Di area pasar jalanan lama, kecantikan seperti itu tidak terlalu umum. Cantik, memiliki menantu yang begitu cantik, aku sangat menyukainya. Ratih Wijaya mengangguk lagi dan lagi dengan mata iri. Haha. Bibi Mina bahkan lebih puas, tersenyum dari bibirnya. Gadis bernama Naomi Mini juga sangat bangga, dan memandang Kenzi dengan sombong. Melihat bahwa pakaian Kenzi sangat biasa, berpikir bahwa itu adalah jenis sutra gantung, dia tidak sopan dan langsung berkata, namamu Kenzi dan ingin menikah kan? Memang banyak gadis lajang cantik di unit hotelku yang ingin mencari pacar yang cocok. Namun, pekerja keraputi seperti kami yang bekerja di hotel besar memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk mencari pasangan. Kami tidak peduli jika pihak lain pria bercerai, tetapi dalam hal kondisi materi, pria itu setidaknya lebih baik dari kami. Ngomong-ngomong pekerjaan apa yang Anda miliki, dan apakah Anda memiliki penghasilan bulanan puluhan ribu? Juga, bisakah Anda membeli rumah dan apakah Anda memiliki mobil?